Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamika ilhamil malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya rabbi innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair wa a'anahum 'alayhi fitna Allahumma lil khair wa a'inna 'alayhi. Nawayna ta'allum at-ta'lim wal ifadah wal istifadah wan nafa' wal intifa'. Tadhakkur at-tadhkir wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnatir rusulih wa du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha' mardatillah wa qabli thawabih. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith wa min 'adzabika nastajir. Waslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina wa la ila ahadin min khalqika tarfatal 'ain. Allahumma hadha minka wa bika wa ilaik wa la hawla wa la quwwata illa bik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyar ikhwan hadirin jamaah majlis Rawdatul Ilm rahimakumullah hafizakumullah faqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah lakal hamdu ya rabbana. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-6 daripada bulan Zofarul Khair. Malam yang ke-6 bulan Dhafar kita ketemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang penuh berkah ini. Kami mendapatkan keberuntungan dan kemuliaan di balik suatu musibah yang mungkin kita rasakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan walaupun mungkin kami tidak bisa seperti apa yang selalu antum dapatkan, yaitu dari guru kita Al-Habib Ustaz Kiai Haji Taufik Hasnuri, yang mudah-mudahan beliau disehatkan Allah, dipanjangkan umur oleh Allah dalam sehat, dalam taat, dan selalu bisa membimbing kita. Kehadiran kami sini sekedar jangan kosong. Adapun pembahasan ilmu yang antum dapatkan dari beliau dari kitab Sifatus Syaja yang merupakan syarah dari kitab Safinatul Najah. Di sini kami telah mendapatkan batasan bahwasanya untuk telah sampai kepada bab tentang sholat berjamaah. Bentuk-bentuk sholat yang sah dan yang tidak sah. Walaupun kami diperkenankan oleh guru kita Ustaz Taufik pembahasan, namun mungkin kami tidak menambahkan. Cuma di sini kami ingin menyampaikan beberapa hal yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Ikhwan rahimakumullah, penting kita menuntut ilmu, terutama ilmu fikih, dengan cara duduk seperti ini. Belajar dengan istiqamah untuk memahami ilmu itu dengan sebenar-benarnya. Jangan cuma kita tahu kulitnya, tahu judulnya. Karena kalau orang beramal yang cuma tahu kulit atau judulnya, dia kemungkinan besar akan melakukan kesalahan. Yang mana kesalahan itu boleh jadi menjadikan dia gagal, tidak mendapatkan nilai pahala di sisi Allah. Yang lebih buruk lagi, bukan cuma gagal tidak dapat pahala, dia dapat dosa. Maka di sini kita penting belajar. Tadi yang saya katakan tahu judul, tahu kulit, itu parah keadaannya, dan lebih parah lagi kalau tidak tahu sama sekali. Contoh ikhwan rahimakumullah, kita kalau musafir, kita nak musafir nih, orang tahu, oh kalau musafir tuh boleh jamak, boleh qasar, tapi dia cuma tahu sebatas itu.
bagaimana cara menjamak dan mukosor, apa syarat-syaratnya, apa yang harus dia lakukan sehingga sah hukum qasar, hukum jamak, dia tidak tahu. Sama seperti orang, mungkin sudah antum pelajari bab tayamum. Kita tahu bolehnya judulnya. Kalau wong sakit boleh tayamum, kedinginan boleh tayamum, kalau tidak ada air boleh tayamum. Tapi apa syarat-syarat tayamum itu dia tidak tahu, dia tidak paham. Nah inilah yang menjadikan orang tua nyembah ayo dia punya ibadah bukan sekadar tidak sah, batil, tapi dia bisa dapat dosa, bisa dapat dosa. Tapi kalau orang itu belajar, maka dia tahu apa yang benar, apa yang salah. Contoh ikhwan rahimakumullah, orang yang tanpa ilmu beribadah, dia akan dapat kerugian yang banyak. Boleh jadi buang waktu, buang tenaga, capek, letih, tidak dapat pahala. Kalau cuma sampai stop tidak dapat pahala, itu sudah kerugian besar. Masih mending ini plus dapat dosa dia. Ini musibah kalau orang itu tanpa ilmu. Contoh, anak kasih contoh kepada antum ikhwan rahimakumullah tentang puasa sunnah. Ada orang yang diberikan Allah semangat untuk ibadah, tapi tidak dibarengi dengan semangat untuk menuntut ilmu. Dulu ada punya teman, waktu anak belum mondok, punya kawan kita memang ada keturunan dari wong alim juga. Jadi pas pernah berjalan waktu itu bulan Sya'ban, di awal bulan Sya'ban. Ketika berjalan, dia ngomong sama kami, "Ana tahun ini nak puasa 40 hari," kata dia. "Tahun ini nak puasa 40 hari." Ya karena kita tak ngerti dulu, kagum gitu. Wih hebatnya kau kita. Aku 30 hari lagi sago. Kau nak 40 hari. 40 hari mana kita? Aku nak puasa 10 hari sebelum Ramadan, nyambung Ramadan 30 hari. Dulu kagum anak ikhwan. Jangan hebatnya, Masya Allah. Ibadah, puasa, solid, bukan gampang. 40 hari. Setelah kita belajar, setelah kita duduk santai, setelah kita dekat sama ulama, kita paham, ternyata untung aku tak melok kawan aku dulu. Ngapa? Rugi. Dia puasa 10 hari dari tanggal 20 Sya'ban sampai ketemu 30 Sya'ban, nyambung lagi Ramadan. Itu yang 10 hari itu hukumnya apa? Tidak sah, Ustaz. Iya, bukan cuma tidak sah. Kalau tidak sah berarti dia sudah rugi besar. Lapar, haus, capek, pasti itu. Apalagi kalau musim panas. Bukan cuma itu ikhwan, berdosa lagi ada. Berdosa lagi ada. Bukan cuma lapar, bukan cuma haus, bukan cuma letih, berdosa lagi ada. Kenapa? Itu tadi, semangat untuk ibadah tanpa dibarengi dengan ilmu. Contoh lagi, sholat taraweh. Banyak kita udah tahu syarat sholat taraweh itu apa. Pokoknya melok bes sembahyang taraweh. Bahkan kita Masya Allah berbangga hati, memang patut dibanggakan kalau kita sampai hari ini istiqomah sholat 23 rakaat, taraweh 20 plus witir 3. Tapi kesian ada uang ini dia rugi, tapi ruginya tidak sampai kena dosa. Ruginya capek, letih, buang waktu, buang tenaga, pahala tidak dapat. Apa itu? Ada uang ikhwan rahimakumullah. Bulan puasa dia Masya Allah istiqomah sholat taraweh. Suatu hari, jadi biasa Masya Allah, namanya sholat taraweh belum bedog isyak, dia nyogok di musola. Dia sudah duduk di masjid. Suatu hari dia mengalami suatu keadaan yang membuat dia terlambat. Diajak uang buka, katakanlah di budak seberang sini, diajak buka di seduduk putih sana. Habis buka dia berusaha untuk cepat balik. Kenapa? Aku tak pengen terlambat, aku pengen sholat di musola ke pedatuan. Lemak sholat maki Quran pula ikhwan, 23 rakaat, pikirlah kamu. Jadi kawan ini balik. Selesai buka, uang belum balik lah, dipermisi balik duluan. Singkat cerita, simpang patal ketemu macet. Di Golep ketemu macet, pucuk sampai ras itu terdengar suara azan. Depan Masjid Agung dengar suara azan. Depan Masjid Agung dengar suara azan. Dia ngotot tetap tak semayang di sini. Ya kadang-kadang kita model macam itu.
Ya, apalagi ketemu imamnya lemah, musholahnya lemah, pengurusnya lemah, sholat dia. Ketemu adzan maghrib, ketemu adzan isya di depan masjid. Nah, katanya adzan pula. Lah, lanjut ke bela dia. Balik dia. Muter, ketemu macet lagi, turun situ sampai ke sini. Walhasil sampai di depan musholah sini dengar suara orang qomat isya. Hamba Allah ni balik dulu ke rumah. Ngapa nak balik ke barangnya, nak balik ke ni, nak ambil wuduk lagi segala macam. Singkat cerita, sampai dengan qomat, selesai dia rapi, dia naik ke musholah, sekiai pedatuan sampai pucuk, orang sudah berwirid. Orang sudah berwirid. Selesai solat isyak. Bingung dia, nah kawak belum sembang isyak pula, ini mak mana? Nyari dia orang tak kata. Akhirnya dengar lagi Bilal teriak, as-salatul jami'ah, salatul tarawih rahimakumullah. Ilaha illallah. Apa jadi dia? Nah, lah qomat pula ni untuk sembahyang tarawih. Hanya dia bingung. Menghukumkanlah dia, sudahlah kalau macam itu aku melok sembahyang tarawih biar dulu. Habis sembahyang tarawih, kaget main isyak di rumah. Mayang dia. Allahu akbar. Pergilah ikhwan, maki Quran sejuz semalam. 20 rakaat. Allahu akbar. Mayang. Selesai semayang, melok berdoa macam-macam sampai dia ngarap digobol ke solat dia. Selesai berdoa solat witir, melok pula solat witir. Udah selesai tu melok tadarusan pula sedangnya. Balik ke rumah, nyampe ke rumah tidak tidur. Semayang dia. Semayang apa? Semayang isya. Ketemu maknya ngomong semayang apa lagi pula kau ni nak. Apa je mek aku ni semayang tarawih tadi sudah, witir sudah, isyak belum. Afan mungkin yang hadir di sini tahu hukumnya apa. Ada masalah di mana Ustaz? Kata masalah itu Ustaz. Dia semayang tarawih sudah, semayang witir sudah, sekarang tinggal semayang isyak selesai. Oh tidak ikhwan. Nah ini kebodohan. Kenapa? Rugi dia. Syarat sahnya solat tarawih, solat witir harus setelah solat isya. Lah dia solat isya sudah belum? Belum. Jadi apa hukum solat dia tercancang sejus itu? Abas amat tu. Tak dapat pahala sama sekali. Sia-sia. Ya untung tak berdosa dia. Untung tidak berdosa. Tapi kalau misalnya contoh ke tadi, yang puasa tadi, lah capek, lapar, haus, badan rengkok, pahala dah dapat, berdosa pula. Nah, nak jadi apa? Nah, ini pentingnya kita belajar. Ada contoh lagi wong tayamum. Ya. Uji kawannya kalau kau sakit kau tayamum boleh. Masya Allah dia. Ya. Jadi pas sakit ini panas menggigil luar biasa, demam yang sangat. Uji dokter memvonis jangan sampai kena banyu kau ni. Kalau kena banyu aku tak tanggung jawab. Ngapa dokter? Pacak kejeng-kejeng kaki kau. Pacak kejeng-kejeng. Jadi mak mana dokter? Aku nak semayang. Ya kau kan muslim. Kau kan tahu hukum kalau tak boleh maki banyu pakai apa? Tayamum. Oh sudah. Ini budak Masya Allah ikhwan. Salut kita angkat topi sama dia apa? Beduk maghrib setengah jam lagi dia sudah di masjid. Itu gawe dia. Belum adzan maghrib dia sudah di musola. Kalau sudah duduk maghrib, solat maghrib sampai isya tidak mentu. Masya Allah. Masya Allah tak boleh. Masya Allah. Tapi kesian tidak dibarengi dengan ilmu. Dia cuma tahu kalau orang sakit panas tinggi tak boleh kena banyu, boleh bertayamum. Benar tak hukum ini? Benar. Tapi maaf, mungkin ikhwan juga sama tahu. Seluruhnya kamu tahu. Memang benar Ustaz tahu kami hukum itu. Tapi tahu tak syarat tayamumnya apa? Nah ini budak ketika dia sehat, seperti yang saya gambar tadi, setengah jam sebelum adzan maghrib dia sudah rapi, sudah ngambil wuduk di rumah, habis mandi, ngambil wuduk, berpakaian baju koko, kadang bergamis, makan minyak wangi, makan ridak, pergi ke masjid, masih kosong dia nyogok di masjid. Beduk maghrib dia semayang, habis semayang baca wirid terus sampai isyak dah keluar dia. Selesai solat isyak bubar baru balik ke rumah. Ini Masya Allah pemuda yang soleh. Tapi sayang, ini wong bukan ahli ibadah, ini wong suka ibadah. Kalau dikatakan ahli ibadah, ahli berarti dia paham seluk beluk hukum ibadah itu.
Nah, apa yang dia lakukan ikhwan? Dia berpikir, aku ni nak ke masjid. Tahan dia pakai jaket, pakai apa, tetap nak ke masjid itulah. Mujahadah. Lalu apa yang dia lakukan? Aku tak boleh berwuduk, jadi aku harus tayamum. Jadi dia lakukan bagaimana? Seperti kebiasaan dia. Apa kebiasaan dia? Dia selalu berwuduk di rumah. Cakep tak? Cakep. Ini orang soleh. Kalau antum buka kitab Bidayatul Hidayah, itu yang diajarkan Imam Ghazali. Sebelum adzan kita sudah siap, bahkan sudah ada di masjid sebelum adzan berkumandang. Jadi apa yang dia lakukan? Sebagaimana waktu dia sehat, dia sudah berwuduk terlebih dahulu di rumah. Lalu dengan pakaian rapi dia duduk di depan shaf, depan mihrab, nunggu adzan maghrib. Setelah adzan maghrib, qomat dia melok solat, duduk sampai isyak tanpa batal wudu. Setelah solat, datang waktu isyak, dia solat isyak. Nah, seperti itulah yang dia lakukan untuk tayamum. Jadi dia ngembek debu di rumahnya, kumpulkannya debu. Maghrib jam 6 katakanlah, 6:20 sudah tayamum dia. Rapi tayamumnya. Sudah tayamum selesai, dia pergi ke masjid dengan pakai jaketnya tebal-tebal, mempertahankan kedinginan dia tadi. Sampai ke masjid dia duduk nunggu adzan. Begitu adzan selesai, qomat, dia solat di shaf depan. Dia tahu siwak itu sunnah, pakai siwak sempurna. Selesai solat, wong gubah, dia masih duduk di masjid. Solat sunnah, habis solat sunnah dia baca kitab, baca Quran. Sampai masuk waktu isyak, tidak batal wuduknya. Selesai masuk waktu isyak, solat isyak dia. Habis solat isyak selesai, solat sunnah, balik ke rumah. Sekarang saya nanya, salahnya di mana? Salahnya di mana ya Pak? Katik salah Ustaz. Bagus itu budak. Naam. Bagus gambarnya, tapi sayang tanpa dibarengi dengan ilmu. Salahnya di mana Ustaz? Salah fatal. Pertama, ini perlu kita belajar Ikhwan, perlu belajar. Dia tidak paham syarat sahnya tayamum itu adalah ba'da dukhulil waqt. Tidak boleh seorang itu bertayamum kecuali sudah masuk waktu sholatnya. Tadi dia tayamum kapan? Sebelum maghrib. Dia ngaso dia sudah melakukan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, sempurna. Padahal dia jauh dari kesempurnaan. Salah. Syarat tayamum harus setelah masuk waktu sholat. Jadi begitu adzan maghrib baru dia tayamum. Seharusnya begitu. Tapi dia tidak punya ilmu. Dia cuma tahu Ustaz tadi kulitnya, jodolnya. Kalau orang sakit panas dingin boleh tayamum. Cara tayamum sudah pernah nyinggung Ustaz mempraktekkan. Barangkali di sini Ustaz Topik pernah mempraktekkan. Dia tahu cak main cak silat. Ya, Masya Allah luas dia. Tapi bagaimana cara niat tak paham. Masalah syarat tadi dia tidak tahu. Itu pertama. Sudah tak sah tayamumnya. Kalau sudah solat pertama tak sah, solat kedua tak sah juga. Benar? Benar. Tapi ada satu yang kamu mungkin belum tahu. Salah tadi. Jadi mak mana hukum solat dia maghrib isyak tadi? Mak mana hukum dia megang Quran tadi? Megang Quran boleh jadi dianggap sah. Karena dia tayamum, Quran tidak mensyaratkan harus sebelum masuk waktu sholat. Tapi sholat maghribnya jelas-jelas tidak sah. Kenapa? Dia bertayamum sebelum masuk waktu sholat. Yang kedua, sholat isya. Kenapa dikatakan tidak sah? Ya kalau jawaban pertama benar baik kamu mengatakan. Karena maghribnya tidak sah, Ustaz, apalagi isya. Benar memang. Tapi tidak seperti itu. Sekarang Ustaz gambarkan sama kamu. Seandainya, selesai dulu ini, ya. Dia tidak sah maghrib dan juga sah solat isyaknya tidak sah. Solat sunnahnya pun tidak sah. Nah, sekarang bagaimana seandainya? Ini budak kebetulan dia bukan tipe yang Masya Allah tadi, agak Masya Allah. Ya. Jadi kalau beduk maghrib dia lah nyampe ke masjid, baru ngambil wudu. Itu tipe budak ini. Hari itu kondisinya katakanlah sama, sakit menggigil luar biasa, tapi Masya Allah mujahadah tetap nak ke masjid. Sampai ke masjid kebetulan beduk maghrib. Dia tahu aku ni dak pacak kena banyu, wudu dak pacak tayamum, ambil wudu, ambil tayamum dia. Selesai tayamumnya. Lalu qomat solat maghrib, solat dia Allahu Akbar. Sananya kamu sah tak solatnya? Jawab salah tak berdosa? Tak berdosa. Sah tak? Anggaplah sah. Duduk di semeng maghrib
Selesai maghrib, begitu zikir, sembahyang sunnah ba'diyah. Selesai sunnah ba'diyah, ini budak Masya Allah, budak soleh. Ini budak majlis macam kamu lah. Bertahan sampai isyak dia. Sampai isyak, beduk isyak, deg. Salat sunnah, qobliyah, cantik. Qomat Allah Akbar, berebut sop depan, angkat 2 jempol. Memang itu yang disunnahkan, berebut sop depan. Sudah qomat salat, Allahu Akbar, semayang dia. Selesai bubar balik. Saya nanya kamu, mana hukum salat isyak dia? Ngapa tidak sah? Hah? Yang tahu? Alhamdulillah tidak tahu. Ini orang tidak pakai ilmu, ikhwan. Kalau dia pakai wudu, memang wudu boleh berwudu itu jauh waktu sebelum masuk solat. Ente jam 5 mau ngambil wudu untuk solat maghrib sah, itu sudah kita bahas. Nah sekarang masalah solat isyaknya. Ini orang tayamumnya ba'dal maghrib, maghribnya kita anggap sah. Sekarang solat isyaknya, kenapa dia nggak tidak sah? Karena syarat tayamum itu hanya satu tayamum untuk satu wajib. Satu solat fardu, satu tayamum. Maka ketika dia solat tadi maghrib dengan tayamum itu, ketika masuk isyak, walaupun dia tidak merasakan melakukan suatu yang membatalkan, tedo tidak, buang angin tidak, BAB tidak, buang air kecil tidak, nyentuh kemaluan tidak, nyentuh betina tidak. Tidak ada satupun yang membatalkan wudu terjadi pada dirinya. Tapi dia bodoh, dia tidak ngerti kalau syariat mengatakan ketika engkau harus solat lagi yang wajib, maka engkau wajib tayamum lagi. Dia tidak paham, dia nyambung be solat isyak. Apa hukumnya? Tak sah. Dia bukan tak sah, dia ngasah sudah solat, sedangkan dia belum berdosa. Nah, ini contoh. Kalau ngambil ilmu cuma ngambil kulitnya baik. Kalau kita musafir boleh tak puasa? Ya tahu kalau kan itu. Kalau musafir boleh tak solat Jumat? Benar mangci. Tapi tahu tak caranya, tahu tak syarat-syaratnya. Pelajari dulu. Allah ikhwan, anak pernah ketemu satu budak anak majlis, Masya Allah, alafu. Ini anak Masya Allah termasuk orang yang suka ikut khurud dakwah. Suatu hari Kamis, Ustaz ada majlis di pasar Purnas, majlis sama anak pasar Zuhur. Beliau hadir. Habis hadir habis majlis, dia minta rusul sama kami, Beb, doakan kami besok kami nak ke Lampung. Salut, memang semangat dakwah mereka luar biasa. Besok nak ke Lampung. Naik apa aja nah? Naik kereta, Beb. Nah kaget dulu, besok kan hari Jumat. Iya, Beb. Kamu nak naik kereta, sembahyang Jumat kamu di mana? Pas Ustaz ngomong, sembahyang Jumat kamu di mana? Sempat bingung dia, kan musafir katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah inilah itu bahaya. Dia cuma tahu kulitnya hukum itu. Musafir boleh meninggalkan Jumat tanpa tahu syaratnya bagaimana. Tidak boleh ikhwan seorang meninggalkan Jumatan kalau dia tahu pasti tidak bakal dapat Jumatan, sementara dia keluar dari rumahnya atau dari kampungnya setelah subuh. Kamu nak naik kereta jam 9, keluar dari 13 ini jam 7. Sholat Jumat di mana? Tidak ada sholat kami Jumat. Jadi ya musafir. Tidak boleh ikhwan. Syarat orang boleh meninggalkan puasa Ramadan untuk tidak puasa, syarat orang untuk tidak melakukan sholat Jumat karena musafir, itu hendaklah dia keluar dari rumahnya atau dari kampung atasan daerahnya itu dari sebelum subuh. Lah beliau mentu jam 7:30 ke Topati, kita jam 9. Hari Jumat, semai Jumat tidak lakukannya. Kenapa? Kami musafir, dia bilang. Ada lagi anak nyaksikan benar dulu, pernah naik kereta dengan tanpa aling-aling, tanpa malu, buang samping gitu, narok makanan. Bulan puasa ini, yang ke dia itu nawari pulau sama kita. Pak makan pak, jadi. Gitu. Kenapa pada puasa? Yo kita ini musafir jadi. Kita ini musafir. Ya Allah. Nah ini orang yang tahu cuma kulitnya ilmu. Dia tidak tahu kalau syarat-syarat puasa itu boleh ditinggalkan bagaimana caranya. Meninggalkan Jumatan itu bagaimana caranya. Jadi ngambil ilmu kafah, ngambil ilmu benar-benar. Pahami benar-benar. Kadang-kadang kita sudah mondok, sudah duduk di pesantren, duduk di majlis ini sampai 7, 8, 9, 10 tahun. Tapi sayang, mazhab Syafi'i kita tidak menguasai fikih. Seharusnya kita menguasai dengan sedalam-dalamnya. Model kita ini kadang-kadang ngutuk.
Belajar satu topik bab wudu, pas pindah ke sana dengan ustaz itu ngajar bab banyu pula, sama baik. Itulah dari dulu. Paham tidak juga tapi kita. Jadi pelajari ikhwan, penting ilmu ini. Penting ilmu ini agar kita selamat. Contoh juga orang sekarang pergi umrah, pergi haji. Berangkat dari Palembang jam 11, tembus sampai di Saudi kaget badal maghrib. Mana salat maghrib, salat zuhur sama asar kita? Bicik dulu ikut kelakar. Mak mana uji pembimbingnya kita solat pucuk pesawat, bagus, boleh apa solat pucuk pesawat, boleh. Caranya tahu belum? Belajar dulu. Terus mak mana kaget wuduk kita, tayamum bae di pesawat tu. Tayamum bae di pesawat tu. Mak mana tayamum? Ya tempel ke tangan kita di kursi pesawat tu lah. Tarik kuping gitu. Oi, pesawat tu ada debu bidah. Kalau pesawat tu ada debu, tak laku ikhwan. Mana galak kita naik pesawat itu? Bukan angkot depan kita ini. Pesawat ada debu, tak mungkin. Ente ambil pakai tisu basah, ente tak dapat ente debu itu. Lalu dia tayamum, ngomong, kami tayamum di pesawat. Jadi, kau tayamum dari mana? Belum masalah niat tayamum. Nah, ini semua harus dipelajari. Ikhwan rahimakumullah, kalau kita mengerti ilmu, kita bisa hidup dengan nikmat. Contoh lagi masalah sholat Jumat. Apa nih Ustaz, cuma buka-buka ini untuk mudah-mudahan jadi semangat kamu untuk menggali ilmu. Masalah sholat Jumat. Dulu saya pengalaman, tak tahu satu topik ini tak pernah mungkin beliau tahunya jadi Bilal di masjid. Saya sama satu topik ini adik kelas, biada-biada dulu. Anak pernah melok ngobrol jualan di Masjid Agung. Dato sekarang masih tak jualan di Masjid Agung. Kalau Jumat, alhamdulillah pernah pengalaman bantu orang tua. Abana jualan di pasar 16, kalau hari Jumat anak ngembek kopi, ngembek macam-macam. Jualan, berjajo di Masjid Agung tu. Nah, sekarang ngembek cerita. Ketika kita sedang sholat, kita ngak barang dagangan. Dagangan itu sarung, baju koko, kopiah segala macam lah. Cara budak sekarang, masya Allah. Di mana ada kumpul majlis hall segala macam, di situ jualan. Silakan, cuma jangan tujuan pergi hall untuk jualan. Jadi jualan dia. Salat Jumat, Allahu Akbar. Mendung hari ni Pak. Hari lagi mendung, semayang dia. Dapat serakaat, baru sujud pertama mulai netesan, tos hujan. Kita ni semayang bukan di jero, di luar. Samping kita baju koko tadi 5 kodi, sewet 2 kodi, kopiah 20 kodi. Mayang dapat rakaat kedua tegak Allahu Akbar, degas hujan. Kira-kira apa yang nak dilakukan? Apa yang nak kamu lakukan? Kamu batal ke? Berdosa. Tak bisa mengulangi Jumat itu. Jumat tak bisa diulangi dengan dewean, tak bisa. Jumat tidak bisa diulangi dengan sendirian. Sudah batal, nyelamat ke barang dulu. Main Jumat di rumah beda bisa. Nah sekarang mana ikhwan? Kalau orang itu cerdas, pintar, ngerti tentang hukum sholat Jumat, ketika dia dapatkan 1 rakaat bersama imam, sudah dapat rakaat bersama imam, pas berdiri hujan deras, apa yang dia lakukan? Kalau dia ngerti, faham tentang hukum sholat Jumat, dia langsung niat munfarid. Niat misal ke diri dari imam, diselesaikan dewean cepat. Allahu Akbar, jangan langsung nih bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah waladdallin amin, sudah dia langsung rukuk. Imam masih macam imam mana ngaso di jero sana. Hujan tak ngaso dia. Kadang-kadang maco lama pula. Bismillahirrahmanirrahim. Kita basah. Ini nyelamat ke barang mak mana? Munfarid. Misah ke diri. Cepat ke solat waladdallin amin, tak usah ente baca surat, ente langsung rukuk. Mbek tomak nina jangan tidak, iktidal tomak nina, sujud, duduk, sujud semuanya lakukan dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ente langsung selamat ke barang ente, masih tercancang di pucuk. Apa hukum salat ente? Sah. Dapat Jumatan, dapat. Tapi ini juga, nah baru kulit tengah kamu dapat ini, belum kulit jerunya. Nak tahu caranya, Ustaz tadi cerita gambarannya kalau itu pas
dia munfarid. Mana kalau hujan dari kat pertama Ustaz? Lah sudah takbir, Allahu Akbar, hujan tiba-tiba. Munfarid tak? Untuk menyelamatkan barang? Tak bisa. Jumatan itu didapatkan dan dianggap sah kalau itu sudah dapat 1 rakaat bersama imam. Ketika kita sudah dapat 1 rakaat bersama imam, begitu hujan kita sudah dapat poin. Jumat kita sah, boleh kita memisahkan diri. Dan kita memisahkan diri dianggap sah, Jumat kita selesai. Tapi kalau belum dapat 1 rakaat bersama imam, rakaat pertama langsung munfarid, bubar, ini tidak semayang namanya. Baru dapat rakaat pertama, langsung niat munfarid, hujan. Ya ente batal sholat namanya, tidak dapat sholat Jumat dan harus sholat duhur setelah itu. Nah ini contoh lagi ikhwan. Hukum itu kadang-kadang unik. Hukum itu kadang-kadang unik. Contoh sholat Jumat lagi. Sholat Jumat dalam kaidah mungkin pernah disampaikan oleh guru kita Ustaz Taufik di majelis ini, ada teka-teki dalam bahasa Arab itu suka ada teka-teki dalam fikih. Ada wong sholat tapi tidak niat. Ada wong niat tapi tidak sholat itu. Jadi dia niat tapi sholatnya bukan sholat itu. Ada orang sholatnya sholat lain tapi niatnya lain. Contoh dalam masalah sholat Jumat. Sholat Jumat tadi sudah saya jelaskan sama ikhwan, kita dikatakan dapat Jumat kalau dapat 1 rakaat. Artinya kalau kita terlambat macam sekarang nih, Allah ikhwan, anda ingatkan sama antum sekalian jangan lalai. Sekarang zuhur, masuk zuhur berarti masuk waktu Jumat. Jam 12 kurang 8 menit. Katakanlah kurang 10. Jangan nyantai, ya. Ini hari-hari yang paling menyedihkan. Saya masuk tadi kebetulan ngisi satu masjid. Masjid itu biasanya kalau kita datang uang sudah penuh. Tadi masuk separuh baru. Kenapa? Uang masih di rumah makan, masih makan galau. Padahal jam 12 adzan tinggal 2 menit lagi. Orang lihat jam, oh baru setengah 12, makan aja dulu dah, makan dulu. Dia tidak mikir kalau adzan kurang 10 jam 12. Nah sekarang kalau kita sholat terlambat, dapat serakaat, masuk ente terlambat. Imam rakaat kedua, Allahu Akbar. Ya. Apa yang kita lakukan? Melok Allahu Akbar. Dapat serakaat kita, imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita lakukan? Nambah 1 rakaat. Dapat tak Jumat kita? Dapat. Nah, di sini hukum itu kagak dapat sambung dengan akal, ikhwan. Ya. Ada orang yang dia terlambat. Terlambatnya sangat parah. Masuk masjid imam tahiyat akhir. Kalau kamu masuk masjid dengan imam tahiyat akhir, apa yang kamu lakukan? Balik Ustaz. Jangan. Kalau balik berdosa, tidak sembahyang Jumat berarti nanti. Ya tapi sudah terlambat Ustaz. Wong sudah tahiyat akhir. Nah kata Ustaz bagus tadi, wong dapat Jumatan harus dapat serakaat. Aku tidak dapat serakaat. Imam tahiyat akhir. Jadi apa yang kita lakukan? Melok. Meloknya apa? Usul fardhu Jumat, tapi tidak dapat start serakaat tu. Dapat melok dalam sembahyang. Allahu Akbar, usul fardhu Jumat. Duduk langsung melok tahiyat. Langsung melok tahiyat. Setelah imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita lakukan? Tegak. Sembahyang apa? 4 rakaat zuhur. Jangan kamu sholat Jumat 2 rakaat. Nah ini penting ilmu ikhwan. Ya. Itu dikatakan niat tapi tidak sholat, sholat tapi tidak niat. Niat sembahyang Jumat tapi tidak sholat Jumat. Dia sholat zuhur. Dia sholat zuhur tapi niatnya sholat Jumat. Nah ini. Jadi kalau kita mendapatkan ini boleh jadi kamu dapatkan kasus ini. Karena sekarang Jumat ini terlalu cepat. Ya. Jadi ketika kita dapat imam itu sudah rakaat kedua masuk ke tahiyat akhir, ente wajib tetap tidak boleh balik. Kalau sudah masuk perkara masjid itu jangan balik. Masuk ikut Allah sholli fardhu Jumat rakaatan lillah. Allah niat ya, dilintas ketika takbir Allahu Akbar. Niat Jumat langsung tahiyat akhir, ya. Kemudian imam salam, kita berdiri. Apa yang kita lakukan? Salat zuhur 4 rakaat. Salat zuhur 4 rakaat. Selesai salam sudah. Jumat kita dapat hukumnya. Nah sekarang yang unik dalam hukum sholat Jumat ini, ikhwan, kalau uang yang mudah terlambat seperti tadi, uang ini masih bagus keadaannya, ngapa dia masih dapat imam ketika imam tahiyat akhir. Nah ada uang lebih parah dari dia, tapi lebih selamat keadaannya. Kalau uang tadi dapat imam yang asli, dia dapat tahiyat akhir,
dia harus sholat 4 rakaat. Nah, ada wong lain lagi nih. Dia datang mendapatkan imam, wong ini banyak kasusnya, ya. Wong pertama namanya si Joni katakanlah. Minta maaf kalau nama kamu Joni ya. Si Joni ini datang, dapat imam sudah rakaat kedua. Allahu Akbar. Rakaat kedua masih dapat aku jadi. Allahu Akbar. Si Joni. Melok dia dapat sekat. Ketika imam tahiyat akhir, ya, si Ujang baru masuk. Si Ujang baru melok. Nah, untung masih tahiyat akhir jadi. Melok dia sembahyang Allahu Akbar. Ya, dua ini orang lambat ini. Makhluk Allah ini. Ya, si Joni tadi dapat sekat, si Ujang dapat tahiyat akhir. Lalu apa yang terjadi? Ketika imam di depan itu salam, kita sudah paham tadi. Si Joni nambah berapa? Nambah 1 rakaat. Si Ujang 4. Nah, datang si Usman lambat, paling terlambat. Imam sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Si Usman ini tahu kalau si Ujang ini terlambat rakaat. Siapa namanya? Afwan. Si Joni terlambat rakaat. Si Ujang terlambat tahiyat akhir. Apa yang dilakukan oleh si Usman? Usman tahu, wah ini si Joni ini terlambatnya rakaat. Ini tahiyat akhir. Dia nepak sih. Nepak tu sekedar syarat, beda mungkin nepak tak apa-apa. Gesek yang duduk minggir gitu. Tegak dia sembahyang. Ini siapa? Si Joni sedang melakukan rakaat kedua solatnya dia. Dia solat belakang si Joni. Allahu Akbar. Niat apa coba? Niat Zuhur apa niat Jumat? Niat Jumat. Allahu Akbar. Sembahyang dia. Si Joni dapat rakaat, assalamualaikum. Si Usman tegak. Berapa nambah? Cuma rakaat. Nambah cuma rakaat. Padahal dia lebih parah dari si Ujang tadi. Si Ujang nambah 4. Subhanallah. Ini syariat. Ini hukum. 3 udah makhluk Allah. Du'afa ini jangan ditiru. Jangan ditiru. Si Joni, si Ujang, si Usman. Ada wong yang lebih parah lagi. Si Alek. Apa yang terjadi di si Alek itu? Ini kasus model sekarang lah. Tak tahu tak nyingok jam. Zuhur jam berapa, Jumat jam berapa. Si Alek datang. Nyingok. No, masih dong tegak semayang. Siapa yang tegak itu? Si Usman. Melok si Alek di belakang. Allahu Akbar. Niat apa dia? Jumat. Berapa rakaat? 2. Yang lebih parah siapa? Si Alek dibandingkan sama si Ujang. Yang mana parah? Si Ujang tahiyat akhir dapat imam asli. Dia tegak harus 4 rakaat. Sedangkan si Alek ini sudah melok ngentol wong yang ngentol wong lain. Berapa rakaat? 2 rakaat. Dan ini hukum terus. Selesai si Alek tadi tegak rakaat, ada lagi di belakang siapa? Si Budi pula. Budi juga si Alek melok pula. Berapa rakaat? 2 rakaat juga. Subhanallah. Benar apa? Benar. Tak percaya tanya satu topik. Ini hukum ya. Hukum. Tapi yang mana yang lebih mulia? Si Alek, si Usman dibandingkan si Ujang itu. Si Ujang lebih afdal. Si Ujang lebih afdal. Kenapa? Dia masih dapat kepada imam yang asli Jumat itu. Dan inilah hukum. Jadi kita perlu belajar. Ya, hukum itu macam-macam. Sekarang kalau kita bahas nanti di sini antum sudah masuk bab tentang solat berjamaah. Waktunya kelewatan. Kita perlu ikhwan belajar, terutama masalah tentang nanti masalah solat jamaah, solat qashar. Antum tidak cukup sekali belajar itu. Ya kalau sudah masuk bab qashar, bab jamaah bila perlu, ya insyaallah mudah-mudahan satu topik sehat walafiat. Ngajar kamu kalau masuk bab itu selesai, kamu jangan ngomong ustaz lah paham, jangan. Ustaz tolong ulangi lagi bab itu. Karena bab jamak, bab qashar ini tidak akan kamu bisa paham benar kecuali kalau kamu mempraktekkan dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Nah, kalau perjalanan sama ustaz, belajaran sama kiai, itu nikmat. Dia akan langsung terbimbing praktek ilmu. Tapi kita sama kita, ini ustaz ngalami sering. Budak majelis kamu lah ikhwan, duduk bertahun-tahun sudah diajar berkali-kali, pas musafir masih ngebel, masih nanya, ustaz ini cak mano, ustaz itu cak mano.
Padahal sudah belajar berkali-kali. Nah, jadi butuh dipelajari benar-benar. Mengenai solat, terutama masalah ibadah. Ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Terutama yang paling penting adalah urusan solat. Ya, masih cerita tentang bab solat berjamaah, karena di sini pembahasan mengenai solat berjamaah. Ya, bismillah. Untuk salat berjamaah, kita disunnahkan oleh Rasulullah SAW berebut shaf depan. Dalam ibadah ikhwan tidak ada istilah ithar. Tahu ithar? Ithar itu mengalah untuk tidak mengambil hak kita tunjuk ke orang lain. Urusan dunia terpuji. Untuk urusan dunia itu sangat terpuji. Ithar. Contoh misal, kamu lah ngumpul ke duit lebih dari setahun, pengen apa? Ganti motor baru. Kamu udah galak ngeredit nak beli cash. Tuh kumpul sudah duit 15 juta, motor lama dijual laku 4 juta, pajak 9 juta, beli motor baru. Pikiran kita sudah mantap. Subhanallah, pas sudah tinggal beberapa hari dari waktu kita pengen beli, datang kawan kita dengan muka lesunya, dengan keadaan sedihnya, ngadu kesusahan hidup dia. Ngapo tu? Aku nu sisip masuk penjara je tu. No. Ngapo je gitu? Iyo, aku ni hutang sama orang. Aku tunda, aku janjikan, tahu aku tak pacak. Kalau aku tak pacak mayar besok, aku diadu ke polisi. Oh, gitu. Jadi mak mana? Ya aku ni kalau pacak nak minta tolong sama kau. Bini aku lagi hamil pula. Tambah lagi dia buka kesedihan dia. Kalau aku masuk penjara, mana bini aku gitu. Berapa hutang kau? 10 juta. Nah, gitu. Ada duit tu. Cuma aku ni pengen beli motor. Motor lama ni masih pacak dipakai, cuma pengen dapat motor baru. Nah, di sinilah kita dituntut untuk melakukan yang namanya ithar. Ya sudahlah, biarlah kaget dah aku beli motor baru. Selamatlah diri kau dulu, duduklah kau sama bini kau, tunggulah hari kelahiran. Allah ini yang angkat jempol kita. Dipuji Allah dan Rasul memujinya. Ini orang ithar, mengalah untuk orang lain padahal dia butuh. Itu untuk urusan dunia. Tapi untuk urusan akhirat kita tidak dianjurkan. Dah kata ceritanya kita duduk kami-kami di masjid, pas qomat shop depan kosong, laju lah, jatuh. Itu bukan tawadhu, ikhwan. Itu bukan tawadhu, orang bodoh itu. Orang bodoh. Berebut kamu, kata Nabi. Bahkan Nabi mengatakan kalau kamu tahu tentang fadilah shop depan, itu kamu tahan kalau tidak ada salah, tidak ada celah kecuali sikok, harus berebut, tahan berundi gitu. Tahan berundi. Siapa yang pacak dapat kena? Tidak kata situ lajulah kau lajulah. Tidak. Sikok lagi azan, ngebang. Itu ya kata orang bangga kalau jadi tukang ngebang. Ada. Tak tahu kalau jadi tukang azan Masjidil Haram ya, wallahu a'lam. Kalau ada budak duit kok, bapaknya ni sering ke masjid, sikok galak imami, sikok tukang ngebang. Pas kita tanya sama sikok budak, bapak kau tu ke masjid kenapa? Oh, bapak aku tu tukang ngebang di masjid. Oh, biasa begitu. Kalau bapak kau mesti, kalau bapak aku tu ngimami, oh, masya Allah. Beda kita. Uang berebut ngimami banyak tak? Banyak. Berebut ngebang belum terdengar. Berebut ngebang belum terdengar. Wallahi ikhwan, fadilah adzan jauh lebih hebat daripada imam solat. Fadailnya hebat. Ada 1000 orang di sekitar tempat ini dengan suara adzan dari masjid, dari langgar, perdataan ini. Muadzin itu yang dapat pahala besar. 1000 orang bangun gara-gara dengar adzan dari panggilan dia tadi. Orang itu solat, dia dapat tabungan pahala. Sejauh suara dia sampai ke mana, semua alam ini menjadi saksi dia di depan Allah. Sallu ala Nabi. Jangan dikecilkan. Ya. Belum lagi ada jaminan kalau dia 8 tahun, dalam riwayat 6 tahun atau 7 tahun ngebang adzan itu ikhlas karena Allah, tidak berharap apa-apa, maka dijamin jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Jangan dikecilkan. Tapi itulah kalau tukang ngebang dikecilkan. Kalau ada acara di masjid, contoh baik kita nih, lihat ini, tidak adil kita. Kalau ada acara di masjid,
Yang duduk di depan siapa? Imam. Ya, imam masjid, ketua masjid, takmir masjid. Tukang ngebang mana? Pakai beduk itulah dia. Pakai beduk duduk. Tidak disuruh di depan. Kalau dia duduk depan magayo. Padahal ini yang paling berjasa. Ini yang paling tinggi nilai di sisi Allah. Tapi dikecilkan. Ketika tukang ngebang tak datang, sudah masuk waktu, ada wong 4 ikut di situ. Apa yang terjadi? Berebut mic, tak kata cerita. Lajulah kau. Ngomong sakit, serak kalau. Tapi imam tak kata berebut nak jadi imam. Padahal tanggung jawab imam itu tidak gampang. Tanggung jawab imam itu tidak gampang. Kamu salah, tanggung jawab, dosa banyak di belakang. Nah, sekarang kasus-kasus banyak terjadi dalam solat berjamaah. Ya, solat berjamaah. Ikhwan rahimakumullah, balik cerita masalah tadi, tahu tentang kulit tak tahu jeru. Kita ini kalau solat di belakang imam, kita tahu kalau imam salah kita disuruh ngingatkan. Kalau melarang dengan apa? Menyebut subhanallah. Nah, pernah tak kamu tahu subhanallah ucapnya itu bak mana? Apa sekadar pas dengar imam salah langsung subhanallah, 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 semasjid anget subhanallah kan? Bisa jadi gara-gara kamu nyebut subhanallah batal salat kamu. Loh, ada ustaz? Yang benar ni. Nah, iya, pelajari dulu. Bab sepele ni. Ketika salat imam salah kita teriak subhanallah, batal salat langsung. Loh, madai bib. Tidak madai. Ini belajar ilmu dulu. Orang mengingatkan imam ketika salah mengucap subhanallah, tidak boleh niat untuk mengingatkan imam. Kalau dia mengingatkan imam, niatnya batal salat dia. Jadi imam niat zikir kepada Allah. Niatnya zikir subhanallah. Atau boleh kata ulama dalam kitab dibarengkan antara niat zikir sama niat mengingatkan. Tapi kalau spontan, kita biasanya spontan. Apalagi kalau sudah masya Allah, jadi pejuang kamu. Allah. Padahal yang paling tepat itu yang di belakang imam itu yang mengingatkan. Ini di setuju belakang kamu. Allah. Nah, ini kadang-kadang subhanallah kasus banyak ikhwan, ya. Minta maaf, imamnya bodoh, makmumnya tak ngerti. Semayang bareng, ya sudah kelebu. Imamnya bodoh, makmum tak ngerti. Contoh. Jadi yang sholat di belakang imam itu hendaklah orang yang paham. Orang yang paham, yang seandainya imam itu tiba-tiba batal, tiba-tiba udzur, dia bisa maju gantikan. Dia bisa maju gantikan. Oh, panjang Allah, pembahasannya sangat panjang, ya. Maju gantikan. Yang terlintas pikir itu kalau lagi tegak. Mak mana kalau imam ini batal lagi duduk. Kita lagi duduk tahiyat atau duduk antara dua sujud, imam batal, mak mana nak maju ni? Kaget nanya satu topik kayak ya, insyaallah. Nah, sekarang salat berjamaah. Ini sering terjadi. Pertama, antum harus faham ikhwan rahimakumullah, yang mana yang kita ditugasi mengingatkan, yang mana kita ditugasi cuma diam. Yang kita ditugasi mengingatkan imam dengan zikir subhanallah, tapi niat zikir, ingat ya, niat zikir, bukan niat mengingatkan imam. Kalau ente niat mengucap subhanallah, niat mengingatkan imam, saat itu ente batal hukumnya. Jadi hati-hati, jangan terlalu spontan semangat. Ya, imam salah subhanallah. Kedua, lihat kesalahannya. Kalau kesalahan ini tidak fatal dalam makna tidak menjadikan salat itu batal, maka tidak dituntut kita untuk mengingatkan. Kita mengikuti imam tadi. Contoh, imam melakukan kesalahan meninggalkan sunnah, bukan meninggalkan yang wajib. Misal, kunut sunnah kan? Ya, dalam madhab Syafi'i kunut sunnah. Allahu Akbar, Allahu liman hamidah. Makmumlah siap nak ngamin, kita tahu Allahu Akbar, apa yang terjadi? Kami belakang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini boleh jadi mereka kalau memang mengucap subhanallah dengan niat mengingatkan imam, batal kalau. Sementara imam belum batal. Imam ini belum batal, masih selamat. Apa sikap kita ikhwan? Ketika kita tahu ini kunut seharusnya dibaca, tapi imam tidak membaca, imam langsung sujud, yang kita lakukan apa? Melok sujud. Kenapa? Yang ditinggalkan imam bukan perkara yang wajib, perkara yang sunnah.
Itu satu kasus. Kasus kedua, ini imam terus, maaf yang anak katakan imamnya tidak ngerti, makmumnya tidak paham. Ketika imam ini jadikan imam, dia lupa kunut, langsung sujud, Allahu Akbar, belakang teriak, Subhanallah, ngami pula. Ya, seharusnya kan tidak usah teriak Subhanallah, ikut baik kalau melok sujud. Tinggal tunggu nanti imam ini sujud sahwi atau tidak. Dia sujud sahwi, melok sujud sahwi, dia tidak sujud sahwi, melok tidak juga. Ini imam tidak ngerti hukum, ini bahaya. Ketika dia lupa kunut, dia sujud sudah sujud sempurna, makmum teriak Subhanallah, sadar dia, lupa kunut, tegak lagi dia. Allahumma hdina fi man hadait, semasjid amin, amin. Habis semayang apa yang teriak-teriak, untung aku teriak Subhanallah jadi. Kami, aku juga teriak, aku ngasuh jadi pahlawan. Padahal mereka ini yang bocori kapal, tenggelam kami. Kelebu ikhwan, batal bareng-bareng, bubar gala-gala itu. Kenapa kesalahan terletak pada imam yang bodoh tadi? Seharusnya imam itu kalau sudah sujud sempurna, tidak boleh berdiri lagi. Kalau dia berdiri berarti nambah rukun, dia nambahi rukun, batal. Apa sikap makmum kalau tahu imam ini batal, munfarid, bisa ke diri, ini tidak, amin, ngamin ke. Jadi kenapa? Bodoh tadi, jahil, tidak ngerti tentang hukum. Jadi ketika imam itu sudah sujud sempurna lalu berdiri lagi, langsung vonis kelas, imam ini batal hukum sholatnya karena menambah rukun. Apa sikap kita makmum? Jangan ngikut, pisah diri langsung, niatkan, lintaskan munfarid. Atau bahasa Indonesia boleh dilintaskan, bukan ucapan, misah ke diri dari imam. Selamat sholat kita. Nah kalau yang ngikut tadi, itu tadi batal galau-galau. Sama juga imam lupa tahiyat awal. Apa hukum tahiyat awal? Sunnah ab'ad, sunnah mu'akkad, sunnah yang bukan wajib. Memang kalau sunnah ini sangat ditekankan, kalau kita lupa disunahkan seperti sujud sahwi tadi, seperti kunut disuruh kita sujud sahwi. Dia lupa tahiyat awal, lupa tahiyat awal ini pas sujud kedua langsung tegak akbar, mulai berkicau yang belakang. Masih duduk di tahiyat awal makmum, ada umur 10 kok tidak melok tegak. Subhanallah, Subhanallah. Teriak, ingat imam, tak lupa dah makan tahiyat awal. Yang imam ni tadi tak ngerti pula. Pas sudah sampai ke pojok, ngerti Subhanallah semua, sadar ni, aku lupa saya. Apa yang dia lakukan? Duduk lagi. Apa hukum salat ikhwan? Batal. Imam ini batal salat. Jadi mau sikap kita munfarid, pisah ke diri. Nah, kalau yang mereka tadi teriak Subhanallah, ya karena kebodohan tadi, seharusnya mereka ikut berdiri bersama imam. Jelas ikhwan? Nah, ini juga kita harus perhatikan benar-benar. Ya, dikatakan imam itu sudah menambah rukun dan tidak boleh sempurna sujudnya, sudah sempurna berdirinya. Kalau kamu mendapatkan ini imam tahiyat awal lupa tahiyat awal, dia langsung berdiri, Allah, baru sebegini, belum tegak lurus, baru sebegini, balik lagi dia. Apa hukum salatnya? Sah, boleh diikuti. Tapi kalau sudah berdiri tegak berarti sudah nambah rukun, tidak boleh balik lagi. Imam lupa kunut, pas sudah turun baru lututnya nempel, tangan dua sama jidat belum. Gara-gara makmum teriak Subhanallah tadi, tegak dia, Allahu Akbar. Apa hukumnya? Boleh diikuti, sah. Kenapa? Dia belum menambah rukun, karena sujudnya belum sempurna. Ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Jam 9.04 selesai ya? Selesai. Jadilah ya. Ya. Bubar jam berapa? Jam 9. Baik. Ikhwan rahimakumullah, ahbabi rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Ini ada contoh-contoh buat antum. Karena kebodohan kadang-kadang atau ilmu yang setengah-setengah atau cuma tahu kulit dan tidak mau mempelajari dalam, itu yang terjadi. Dia akan mendapatkan kerugian. Kerugian yang banyak dalam sholatnya. Kerugian yang banyak dalam sholatnya. Untuk pelajari benar-benar satu bab, pahami benar-benar.
Dikatakan paham itu bagaimana? Ketika ente mampu menjelaskan kepada orang lain, itu boleh ente dikatakan ente paham tentang pasal itu. Kalau ente paham, anak paham ini ngerti anak. Coba ente jelaskan sama anak. Aku tidak bisa menjelaskannya, belum paham. Kalau orang dikatakan paham, benar-benar paham, dia ngerti, dia bisa menjelaskan kepada orang lain. Itu baru namanya paham. Jadi belajar fikih ini tidak boleh malak. Terus belajar lagi, diulangi lagi, belajar lagi, diulangi lagi. Nak 10 kali tidak jadi masalah. Karena begitu banyak, apalagi namanya ilmu fikih itu berkembang. Beda dengan ilmu nahwu syarab, tidak berkembang, semua itulah dia. Ilmu fikih berkembang terus dengan bermacam-macam kehidupan manusia yang baru berkembang dia. Ala kulli hal ikhwan rahimakumullah, khulasah sebagai penutup, mari kita belajar. Jangan bosan belajar, dan maaf ikhwan, saya tidak mencegah antum untuk mengambil faedah dari lewat medsos. Lewat HP itu, masya Allah banyak ustadz-ustadz yang hebat, yang memang mereka masya Allah memberi manfaat, tapi tolong dipilah. Ada mereka itu termasuk yang kesohor, yang ngetop, itu nikmat dengarnya ceramahnya, ilmunya hebat, Qur'annya pakem, tapi bukan madhab Syafi'i. Ente dengar ceramah dia, ada orang bicara bertanya kepada tentang hukum-hukum, lalu dia memberikan hukum dan ente ikuti. Tidak bisa. Ente harus pastikan ini ustadz madhabnya apa. Madhabnya Syafi'i, oke, ini orang kita kenal, bagus, gurunya kita jelas, belajar di mana kita tahu. Dia bahas tentang ilmu syariat, hukum, ambek pegang, boleh diikuti. Tapi kalau dia madhabnya beda, maka tidak boleh diambil masalah hukum. Tapi sekedar masalah fadhail amal, masalah nasihat-nasihat, akhlak tentang sunnah, silakan. Tapi sudah pembahasan masalah hukum, tidak. Ini harus ngambil dari guru yang bermadhab Syafi'i. Kalau tidak kacau nanti. Contoh kita mendapatkan kalau sholat itu wajib pakai Bismillahirrahmanirrahim. Madhab yang lain seperti Imam Ahmad bin Hanbal, mereka tidak pakai Bismillah. Kalau kita ngambil, tidak apa-apa, tidak usah pakai Bismillah, sudah ditanggung imam. Benar menurut madhab itu. Tapi menurut madhab Syafi'i, makmum atau sholat sendirian wajib, makmum masbuk, makmum muafiq wajib baca Bismillahirrahmanirrahim ketika baca Fatihah. Baik ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah. Jadi perlu kita ketahui sekarang sebagai penutup, betulan buka sedikit masalah Fatihah. Mungkin ini sudah sering disampaikan. Bagaimana menyikapi sekarang banyak kita dapatkan di Palembang ini imam atau masjid itu yang mereka kalau sholat Fatihah nggak pakai Bismillah. Kalau anda orang yang bermadhab Syafi'i, wajib baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, karena dia bagian dari suratul Fatihah. Jangan kurang satu ayat, satu huruf kurang, tidak sah Fatihah gitu. Tidak sah Fatihah, tidak sah sholat. Jadi bulan Ramadan itu berapa banyak orang yang sholatnya Fatihah itu hilang, yang ngebut Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Itu sudah belasan huruf dibuang sama dia. Sabdu enggak dipakai sama dia. Jangan nanti sholat belakang mereka rugi, capek, tidak dapat pahala. Nah, sekarang balik masalah tadi. Bagaimana kalau kita sholat kebetulan pas masuk masjid, tahu imam tadi Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sedangkan kita sudah takbir, akan diri atau lanjut. Kalau lanjut bagaimana? Sedangkan dia tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memisahkan diri, apakah memang harus itu sikap kita? Nah, jawabnya sekarang dengar. Ikhwan rahimakumullah. Dalam hal ini kita boleh berhusnudzon, karena mereka juga madhab di luar Syafi'i itu untuk Bismillahirrahmanirrahim mereka tidak mengharamkan. Cuma ada yang tidak mewajibkan karena dianggap bukan dari Fatihah, tapi mereka mensunnahkan membaca itu. Dan mereka membaca dengan cara sirriyah. Jadi macam kita, Allahu Akbar, setelah baca doa iftitah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita sirkan. Nah, mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim juga disirkan. Ada.
Nah, ente ketika sholat di belakang mereka seperti itu, ente tidak tahu ini wong disisir, kenapa tidak maconian? Boleh dalam hukum ini kita berhusnudon, dia baca bismillah tapi disirkan. Dengan catatan, ya, habis sholat jangan nanyo. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, sudah. Jangan pakai imam itu. Assalamualaikum Pak Ustaz, apa kabar? Tadi kamu baca Fatihah pakai bismillah tak? Kalau dia nyam, oh tidak, sudah. Sholat aja inti. Jadi mana? Tak usah bertanya. Cukup berhusnuzon seperti itu boleh. Kecuali kalau inti tahu benar, ini imam orang yang fanatik dengan mazhabnya. Dia terang-terangan mengatakan bismillah itu tak bagian dari Fatihah dan aku tidak pernah sholat pakai bismillah. Misal, tak usah sholat belakang dia. Tak sah sholat kita. Ustaz, kalau yang di Mekah Madinah bagaimana? Nah, Mekah Madinah perlu ente ketahui semua, mereka itu diwajibkan oleh pemerintah Saudi untuk melapaskan bismillahirrahmanirrahim dengan sir. Untuk apa? Menghargai, memuliakan madhab yang lain yang menyatakan bismillah itu adalah bagian dari Fatihah. Jadi khulasah, kalau mendapatkan yang model begitu sekarang mulai banyak di Palembang, ya, kebetulan ente masuk, ente tidak tahu imam ini. Allahu Akbar, atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagaimana sikap kita? Berhusnuzan. Kalau dia baca bismillah tapi dengan sir, terus ke sholat. Cuma tadi, pesan Ustaz tadi, jangan nanyo. Habis sholat jangan bertanya, udah selesai. Tapi kalau ente tahu ini orang pernah dan menyatakan atau dari orang yang tigo, kawan kita yang benar-benar tahu tentang tabiat orang ini, oh itu Ustaz kalau baca sholat tidak pernah pakai bismillah, anda tahu benar kenapa? Dia pernah ngomong sama anda. Berarti kita harus mengulangi sholat. Ya, wallahu alam bis-shawab. Mungkin ini saja bisa Ustaz sampaikan, sekedar untuk mengisi kekosongan. Mudah-mudahan sekali kita berharap pada Allah SWT, mudah-mudahan beliau Ustaz Taufik Hasnuri dan semua guru-guru kita, keluarga kita yang sakit disembuhkan oleh Allah, diberikan sehat, diberikan taufik untuk mampu terus melakukan ketaatan, menyampaikan ilmu dan melakukan ibadah insyaallah taala. Al-Fatihah ala niyati syifa min kulli da' wa lam yusab khususan li akhina Ustaz Taufik Hasnuri wa kullu man awsana bi syifa min ikhwan samana ahbabana Syarif Az-Zahra binti Salim Al-Kab Allah yashfihim shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman wala alaman wa yatawil a'malana a'mal fi sihhan wal afiyah tamma ma istiqam fi kulli ta'ala dini salihah jaribatan kulli khair dafatan kulli syarr lana wa lakum min muslimin wa ila hadratin nabi. Fatihah. Bismillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah bihaqqi Fatimah wa abiha wa ummiha wa ba'daha wa baniha. افتح لنا باب الخير واجعلنا واسع الخير فينا في كل خير يا من وفق اهل الخير والخير واعانهم عليه فينا اللهم الخير وانا عليه. اللهم انت الشافي انت العافي اشفينا اشفي اخينا وستك اصنع وكل من اوصل بشفاء اشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا علما. نسالك ان تعاملنا واياهم بلطفك وجودك وكرمك بمعاملتك ببركه الصالحين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. حققنا يا الله بالتقوى مع الاستقامة. حققنا يا الله بالتقوى مع الاستقامة وأعد مجيبة ندم يوم القيامة. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Taqabbal ya karim. Kalau ikhwannya kalau ada yang namanya tepaki tadi, ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Insyaallah bisa dibawa pulang sebagai oleh-olehnya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.